Halo, selamat datang kembali di hari Sabtu weekend bersama channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga berpikir sistematis. Di weekend nanti besok ya kita akan menghadapi Brentford di pekan ke-35 di sisa 4 pertandingan Liga Inggris. Ya sudahlah. Anggap aja ini adalah hiburan ya, permainan-permainan hiburan supaya Manchester United tetap menapak tanah untuk melihat bahwa kita ini bagus sih di kompetisi Eropa, bermain bagus gitu. Tapi kenapa sih kalau di liga itu konsistensi sama mentalnya kok jadi beda gitu. Ya euforia kemenangan sih memang masih terasa ya sampai sekarang masih dibahas ya. Entah kenapa tetap aja yang dibahas Manchester United. Yang gue bingung ya, masih aja ngebahas masalah penalti. Itu emang penalti gitu udah. Lu mau berdebat apa lagi sih? Sampai ada video tuh ya, si Bruno Fernandes tuh ditanyain sama wartawan Spanyol, wartawan Bilbao gitu mengenai penalti dan kartu merah gitu. Terus ya Bruno Fernandes tuh menjawab dengan bahasa Spanyol. Yang gue bingung kenapa semua pada heran ya, Bruno Fernandes bisa bahasa Spanyol. Kan gue udah pernah bilang bahasa Prancis, Portugis, Spanyol dan Italia itu induknya satu, yaitu bahasa Latin gitu. Jadi kalau orang Portugis tuh pasti bisa bahasa Itali, Spanyol, Prancis tuh bisa. Jose Mourinho kan juga jago bahasa Spanyol, Italinya. Pemain Spanyol ya bahasa Portugis, bahasa Itali bisa. Bahasa Prancis mereka juga sedikit bisa gitu. Orang Itali itu juga bisa bahasa Spanyol. Jadi apalagi bahasa Portugis gitu. Ya itu udah berinduk dengan induk yang sama. Gue belajar bahasa Prancis tapi pasif ya. Jadi gue denger gitu, gue tahu karena gue juga suka nonton film-film Prancis kalau apa dari dulu gitu. Dan gue di kuliah ambil mata kuliah bahasa Prancis sama sempet belajar bahasa Prancis di les juga. Ya gue kalau kalau mendengar gitu ya memang rata-rata kayak kosakatanya tuh ya sama gitu, kayak putih gitu ya. Bahasa Prancisnya blanc, bahasa Spanyolnya blanco, bahasa Italinya blanco, kayak gitu, sama lah. Jadi nggak nggak kaget gitu kalau si Bruno itu bisa bahasa Spanyol tuh gak kaget. Mungkin dia juga bisa bahasa Prancis menurut gua. Kayak bahasa Prancisnya merah gitu, rouge, ya kan, rouge kesannya. Tapi kalau bahasa Spanyolnya roja. Nah, kemarin tuh kan si Bruno ngomong roja, red. Udah dijelasin sama Bruno Fernandes, menurut gue penalti nggak itu? Ya penalti kalau katanya. Terus kartu merah, lu paham nggak aturannya? Kata Bruno. Kalau nggak gue jelasin. Ya, kalau si back Bilbao, si Vivian itu menekel menjatuhkan dengan kaki, itu kartu kuning. Tapi kalau dia mendorong, menarik, memegang, ya, menjungkalkan gitu, pokoknya dengan tangan, itu aturannya adalah kartu merah. Dan memang ada aturannya gitu. Jadi nggak usah lo perdebatkan lagi, nggak usah ya namanya juga cari-cari ya. Itulah dia Manchester United, tetap menjadi magnet, tetap menjadi clickbait untuk semua bisa makan. Makanya kok cari makan kan gampang tuh. Udah ngomongin Manchester United deh, entah lo bukan fans apa enggak ya dipersilahkan. Gue juga nggak akan menahan rezeki orang. Tapi kan gue udah bilang hak gue juga dong sebagai fans sejati Manchester United untuk mengcounter itu ya. Sama teman-teman juga punya hak. Jadi di
press conference kemarin, ya, jadi Manchester United seperti biasa ya, nggak langsung pulang. Mereka 1 hari dulu di Spanyol untuk berlatih. Jadi besoknya, mungkin jadi pagi ini nih, mereka baru pulang nih. Jadi biar nggak latihan lagi, langsung pulang ke rumah, minggunya mereka bermain. Di press conference-nya si Amorim sebelum melawan Brentford, jadi disatuin ya sama press conference kemarin, dia bilang bahwa oh jelas ini udah pasti akan rotasi karena kita harus memanage dan meminimalisir resiko-resiko khususnya buat para tim utama ya, selain menit bermain yang udah banyak siapa aja, terus dilihat siapa aja yang punya resiko untuk cedera atau memang rentan untuk cedera. Ya contoh, dia kasih contoh sih pakai Mazraoui, ya itu kayaknya nggak bakal tuh dipasang tuh karena nih udah menjelajah kompetisi. Mazraoui itu punya peran penting di tim, bisa jadi back tengah kiri ketika dia jadi wing back kanan. Bahkan menurut Amorim, Mazraoui itu justru banyak memberikan peluang, memberikan chance ya, mengkreatif chance untuk Bruno gitu, untuk di sektor kanan. Jadi ya ini aset yang harus dijaga. Nah, jadi bukan hanya Mazraoui ya, kayak Mason Mount, Luke Shaw, mungkin Mainu pun juga ya, bisa aja Mainu turun, beberapa turun. Amad Diallo itu juga gue rasa pasti akan di manage. Højlund itu juga akan di manage. Bruno Fernandes khususnya itu juga harus diatur tuh menit bermainnya tuh. Kemarin dia sampai di interview kan, lu kok kayak nggak capek gitu ya. Bruno bilang sebenarnya pelatih sama tim fisioterapi, tim fisik udah bilang gue untuk istirahat. Cuman ya komitmen dia bilang bahwa ya kalau gue istirahat nanti deh, kalau gue nggak punya nyawa lagi mungkin ya, kalau gue udah meninggal mungkin gue baru, itu hasilnya istirahat panjang. Ya itulah mental pekerja. Intinya selama lo masih hidup ya, Tuhan memberikan rezeki, memberikan kehidupan gitu ya, lo manfaatkanlah diri lo untuk terus bekerja ya. Kasarnya kan dia secara menggambarkan kan dia pengen menyampaikan itu. Jadi Bruno Fernandes juga mungkin harusnya adalah salah satu pemain yang udah diistirahatin aja deh, nggak usah dimasukin. Kalau perlu nggak perlu ada di line up begitu loh, istirahat aja. Karena leg kedua kita akan melawan Bilbao tanggal 9 Mei, kemudian selang 2 minggu itu kita akan di final ya. Kita yakin di final ya, iyalah harus yakin. Kita udah seperempat langkah di final. Ya, kalau misalnya kita masuk final, ya harus lebih bugar lagi tuh. Sedangkan sisa pertandingan setelah Brentford ini kita akan melawan West Ham di kandang, kemudian tandang melawan Chelsea. Nah, satu lagi habis itu kita bermain terakhir ya, mungkin itu setelah Europa League mah ya lah ya. Itu akan melawan Aston Villa di kandang ya. Setelah itu baru dia ada tur ke Asia, Malaysia dan Hong Kong. Di press conference itu juga ditanyakan mengenai Casemiro ya. Memang Casemiro 4 bulan ini seperti kembali ke performanya ya. Amorim bilang ya inilah contohnya gitu. Contoh bagaimana seorang yang mau improve ya, bukan yang akhirnya ngambekan, bukan yang akhirnya jadi malah ngedrop atau sok-sok cari klub lain, enggak. Justru lu tunjukin dulu di sini. Ya itulah ya udah bedanya pemain yang udah malang melintang di klub kayak Real Madrid gitu yang udah profesional banget. Ya nilai-nilai profesionalisme itu pasti akan dibawa mau dia main dimanapun. Nah jadi Ruben Amorim memberikan ya, kalau mau contoh Casemiro inilah, bagaimana lu bisa berkomitmen gitu terhadap suatu pekerjaan lo. Ya ini contohnya seperti ini, dan ya dia mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh Casemiro. Jadi kalau misalnya bicara pertandingan besok,
ya kita ikutin lah apa, dan menurut gua fans sih akan nurut-nurut aja ya, nggak akan misu-misu lah mau line up seperti apa. Karena Brentford sendiri itu sekarang ada di peringkat 11, kita di peringkat 14, kan gue udah bilang. Ini kali ini nih, lo mau peringkat 17, mau peringkat 14, mau peringkat 16, mau peringkat 11, ya. Itu nggak guna lah. Ya, mentok-mentok kalau MU itu menang semua pun di luar di atasnya nggak pernah, itu nilainya 51, itu paling peringkat 10, ya nggak guna kan, nggak efek kan, nggak efek apa-apa kan. Tapi kalau kita bisa masuk final Europa League, juara, tiket Champions League tuh, Brentford tuh peringkat 11. Karena Liga Inggris itu punya jatah 5, bisa kemungkinan juga Brentford ini masih masuk ke dalam zona untuk Conference League ya. Mungkin jadi peringkat 8-9 tuh bisa masuk lah Conference League. Apalagi nanti kita masuk ke Europa League kan berarti 6 tuh jatahnya Liga Inggris. Kalau kita juara Europa League. Jadi dengan peringkat atasnya Brentford tuh masih sisa 2-3, bahkan ya kalau secara matematis dia untuk ngejar ke Europa League pun dia masih bisa. Nah, jadi pasti Brentford nih bakal ngotot, ya udah deh. Anggap aja kita membantu klub lain untuk mendapatkan rezeki gitu ya kan. Semoga dengan kita membantu Brentford ini ya menampilkan pemain-pemain yang bukan tim utama, ya Brentford dilapangkan jalannya untuk bermain di kompetisi Eropa. Kan bagus buat dia, uang buat dia, dana buat klub. Dana klub bisa mengembangkan klub, bisa bayar gaji pemain, bisa bayar gaji staff, bisa bayar gaji karyawan pekerja yang lepas maupun yang tetap, ya kan. Jadi Manchester United mungkin pertandingan besok adalah bagaimana melapangkan rezeki klub lain gitu. Gue nggak akan ngomongin secara detail strategi, udahlah kita serahkan pada Ruben Amorim lah. Tapi yang gue pengen lihat ya benar-benar ya pemain-pemain mudanya aja. Sekaligus gue pengen lihat pemain-pemain mudanya kan sama ini kayaknya yang diturunkan cukup oke kan mainnya. Harry Amas gitu, Fredrickson, pasang aja dengan 3-4-3, kiper pasanglah Bayindir atau Tom Heaton, ya oke lah Bayindir lah pasang. Mungkin ini pertandingan terakhirnya dia. 3 back di belakangnya, mungkin back tengah kanannya Fredrickson, back tengah kirinya Aiden Haven, pasanglah Johnny Evans sebagai back tengah, kasihlah dia kapten. Mungkin ini juga saat terakhir dia menjadi pemain Manchester United kan. Untuk 4 di tengahnya, wing back kirinya Harry Amas. Nah kemarin tuh di gamesnya lawan Athletic Club itu si Kamason, back kanannya dari akademi, itu masuk squad tapi nggak dimasukin. Ya bisa aja pasang dia besok sebagai wingback kanan Kamason, biar tengahnya Christian Eriksen, Seko Kone pasang aja. 3 di depannya pasanglah Kobbie Mainoo mungkin untuk butuh menit bermain. Wingback kanannya kemarin juga satu lagi pemain dari yang baru dibeli ya, yang baru diiniin akademi itu Benedetto Mantato, itu juga posisinya sayap kanan, pasang aja sebagai penyerang kanan, biar strikernya Chido Obi. Kemarin tuh waktu terakhir lawan Bournemouth tuh Chido Obi tuh kasih impact yang cukup oke loh, walaupun dia cuma main 15 menit 20 menit. Jadi itulah susunan pemain yang gue pengen kan. Biarlah pemain-pemain lain ya jadi cadangan atau diistirahatan, ya kayak Mason Mount mungkin butuh menit bermain, masukin nanti babak kedua. Matthijs de Ligt masukin babak kedua. Mungkin Amad Diallo masukin babak kedua gitu. Toby Collier masukin babak kedua. Ugarte, Casemiro itu istirahatin dulu deh. Højlund mungkin masukin babak kedua. Garnacho ya udah capek juga ya, di tackle mulu kemarin itu, mungkin diistirahatin. Jadi ya kita tunggu besok pertandingan slow gitu, pertandingan nyantai lah untuk Manchester United. Yang penting kita harus jaga asa kita, fisik pemain kita untuk
menghadapi leg kedua dulu, jangan mikirin final dulu. Leg kedua final semifinal Europa League. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.